Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, senang sekali saya pada saat ini berada di tempat seorang pengusaha UMKM yang luar biasa di daerah Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Bahwasanya ada seorang pengusaha yang unik, tetapi itu produksinya luar biasa. Yaitu produksinya adalah roti, saudaraku. Rotinya ini uniknya adalah pemasarannya, di mana beliau melibatkan warga, melibatkan siapa aja, terbuka untuk memasarkan rotinya. Yang unik adalah ada seorang ibu-ibu ingin berjualan roti, lalu diterima oleh beliau dan tanpa modal. Siapa saja boleh berjualan roti, ya, merek apa namanya ini? Mana Bakery. Ini luar biasa. Ibu-ibu memasarkan, nanti dapat untungnya tanpa modal. Lalu ibu-ibu itu bisa berjualan dan begitu banyak. Bayangkan sehari mencapai produksi 10.000 piece roti. Begitu ya Pak ya? Baik Bapak sekalian, di mana saja Anda berada, kita langsung saksikan nanti beliau akan bercerita kepada kita bagaimana proses kesuksesan beliau, ya. Nanti beliau memperkenalkan diri kepada kita semua dan juga bercerita kepada kita bagaimana proses beliau memulai usaha banting tulang, setir dan sebagainya gitu ya Pak ya. Nanti beliau menyampaikan panjang lebar, kita pelajari, ini buat pelajaran buat pemirsa semua di mana saja Anda berada. Baiklah, kita langsung saja perkenalan dengan beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nama siapa Pak? Jarwanto. Pak Jarwanto. Nah Pak Jarwanto ini usahanya sudah dari sejak kapan Pak? Bisa diceritakan Pak, usaha roti ini? Ya, jadi kami mulai awal usaha roti ini tahun 2017. 2017. Ya. Itu bagaimana proses awalnya Pak? Pak kan udah besar, punya pabrik gitu ya. Dulunya seperti apa Pak? Ya, sebenarnya roti ini adalah dunia baru saya Pak. Oh. Iya. Sebelumnya apa Pak? Saya bekerja di kontraktor tambang. Waduh, kontraktor Iya. tambang, banting setir, Iya. usaha roti. Iya, Waduh. betul. Terus Iya, gimana iya. tuh Pak ceritanya? Jadi waktu itu cita-cita Pak ya, cita-cita saya itu nanti kalau suatu saat sudah jadi orang ya, waktu kecil dulu saya mau jadi orang yang punya manfaat kan, seperti itu. Awal cerita dari situ. Akhirnya saya bekerja di salah satu kontraktor tambang dan karir saya bagus. Akhirnya ketemu sama orang, ya ini inspirasi sekali ini bagi saya. Dia cerita sama saya, bro, kamu itu sebenarnya bukan orang yang jago. Kok enggak jago bagaimana? Orang yang jago itu orang yang punya manfaat ya bro, bukan sukses dalam bidang kerjaannya gitu. Lah dari situlah akhirnya saya mulai berpikir, akhirnya muncullah ide seperti ini, bikin roti. Ya. Belajar dari mana nih Pak awalnya bisa bikin roti? Awalnya ya, awalnya kalau untuk belajar roti ini dari keluarga. Oh, keluarga ada yang bisa. Keluarga bisa, ada kakak, jadi kita disupport kakak untuk bagaimana caranya untuk bikin roti. Oh. Iya. Awal 2000 kapan? 2017. 2017 itu Iya. Produksi roti apa aja atau bagaimana ininya Pak? Ceritanya Pak. Iya, jadi dari awal kita berdiri, kita produksi roti ya modelnya seperti ini, dia roti berbentuk roll ya. Roll yang Iya. sudah dari ciri khas dari Ya, awal ciri khasnya dari awal, betul. Roll seperti ini. Iya, betul. Iya. Ini ya rotinya ya. Iya. Oh, luar biasa ini. Iya. Ya. Roll begini ya bentuknya. Iya. Unik ya. Yang Iya, lain kan betul. ceper gitu, Iya. bulat ya. Bapak roll ya. Terus Pak? Betul. Jadi kita awal berdiri ini di daerah Pisangan, Ciputat Timur, ya Tangerang Selatan ya, Iya. Tangerang Selatan. Dan tujuan kita waktu itu untuk biar berdampak di lingkungan setempat, itu iya, dia. Bermanfaat buat orang banyak. Betul, Maka betul, terbuka betul, tuh untuk betul, menjual betul, lagi. betul, dari kelurahan kita sampai kecamatan. Ya mudah-mudahan bisa sampai ke tingkat
kota. Iya, kalau sementara masih di lingkupan Ciputat Timur. Iya, belum ya, belum kemana-mana belum. Tapi itu pun udah produksi 10.000 Ya, per hari. jadi antara. Jadi karena kita produksi CPO, jadi antara 5.000 sampai 10.000 per hari. per hari. Iya, jadi kita produksi CPO aja. 2017 kan terjadi COVID tuh Pak, 2019 2020 gitu kan. Iya. Gimana tuh ceritanya pada saat COVID? COVID. Usaha. COVID, waktu Iya kan? usaha COVID itu ya, Iya. kita sepadan ya sebagai usaha ya. Sepadan. Turun juga ya. Ternyata tidak. Oh gitu. Kita naik produksi bisa lebih dari 10.000. Subhanallah. Iya. Saya nggak tahu. Ada COVID tuh ya, Betul, orang dilarang keluar dan betul. sebagainya, tapi usaha Bapak tetap maju gitu ya. Betul. Dan waktu itu saya berpikir, wah ini COVID bagaimana ya? Ternyata ya apa yang dipikirkan manusia itu tidak sesuai yang dipikirkan Tuhan. Ternyata berbeda. Ya kita sepadan waktu itu ternyata enggak. Ternyata kita produksi bisa sampai 15.000. Luar biasa pemirsa. Ya, dan karena produksi kita banyak, akhirnya kita bisa berdampak juga bagi lingkungan, dan kita bisa kadang 1 bulan sekali, bisa 1 bulan 2 kali waktu COVID itu bagi-bagi sembako di lingkungan. Wah, iya, benar. Ya luar biasa. Iya. Alhamdulillah nih luar biasa ya, usaha roti tapi juga survive pada saat terjadinya COVID gitu ya. Bahkan produksinya itu luar biasa, malah lebih dari hari-hari biasa begitu. Nah, kira-kira nih Pak, bilang sama para pemirsa, omsetnya udah berapa juta nih Pak nih? Itu kan pemirsa pengen tahu Pak. Udah jutaan nih, ya nggak? Punya mobil Fortuner ya, dan rumahnya juga 2 lantai loh bro, ya kan? Ini luar biasa. Gimana? Kalau bicara omset, terus terang selama usaha ini saya nggak berpikir di situ. Ya karena saya dari apa ya? Kalau kita bicara, kalau untuk berusaha atau untuk bekerja itu bagi saya cukup untuk makan saja. Kalau untuk yang lain itu bonus-bonus saja. Iya. Kalau mengenai omset saya nggak tahu. Iya, yang penting jalan, karyawan gaji ya, kita berdampak di lingkungan, dari ibu-ibu UMKM kita bisa mengembangin. Kalau kita melihat orang itu senang, orang kita bermanfaat, uang itu sekarang ya nggak ada nilainya. Lihat orang senang itu kan. Jadi kalau kamu jual berapa? 5.000. Boleh cek kita punya tempat produksi, boleh. Kita punya cek material, boleh. Wah, kamu materialnya nggak main-main ini, pakai premium semua. Terus kamu itu gimana? Itu Tuhan yang hitung. Kalau kita udah lakukan yang terbaik aja. Ini roti, ini kelasnya udah kelas ya hampir premium sebetulnya. Tapi dijual di warung-warung cuma 5.000 pemirsa, luar biasa ya. Jadi beliau ini hidupnya sederhana, ya. Visi misinya ingin bermanfaat untuk orang lain. Inilah yang saya suka dari beliau, seorang pengusaha sederhana dan dia ingin bermanfaat untuk orang banyak. Cita-citanya hanya itu. Dan ditanya omset saja di beliau sangat sederhana jawabannya. Intinya ingin memberdayakan ya orang lain, bermanfaat ya, orang lain senang, karyawannya juga sudah terurusi dengan baik. Itu bahagian dari kebahagiaan beliau, begitu ya Pak? Iya, betul. Baik. Betul. Apakah punya ini Pak planning lagi ke depan? Ingin bangun cabang di mana atau bagaimana gitu Pak? Ingin mengembangkan, ini kan baru sekecamatan Ciputat Timur, ingin Tangsel. Tangsel itu luas loh Pak. Betul. Ada 8 kecamatan ya. Iya, betul. Lebih gitu ya. Betul. Kalau 8 atau 7, 7 kecamatan, mohon maaf ya, 7 kecamatan bayangkan. Betul. Itu kalau 7 kecamatan, 1 kecamatan 10.000. Udah berapa itu Pak? 70.000. Iya. Iya kan? Betul, Itu piece yang harus dihasilkan begitu. Gimana Pak kira-kira? Iya, jadi kalau kita bicara Tangerang Selatan Pak ya. Betul, memang Tangerang Selatan ini baru berdiri sekitar berapa tahun ya kalau saya? 6 tahun atau 7 tahun. Iya, ya? Udah ABG Pak sekarang. Iya. Tapi luar biasa, dampak ekonominya
maju pesat. Iya. Nah, Jadi daya beli masyarakatnya pun luar biasa. Jadi untuk berbisnis di Tangerang Selatan ini bagus Pak, karena ya daya belinya ya luar biasa. punya cita-cita kok sampai ke Oh, berbagai pasti. ke Jadi Serpong jualnya pasti sampai- kita punya harapan besar. Semakin besar kita produksi Pak ya, mungkin Iya. kita juga akan tambah karyawan, tambah Mm-mm. yang orang yang bekerja di kita dan segala macamnya ya. Ya tujuannya mudah-mudahan kita bisa sampai menguasai Tangsel Pak ya. Mudah-mudahan. Sekarang karyawannya berapa, Pak? Sekarang karyawannya baru sekitar 20. Oke, hari ini saya ketemu orang yang luar biasa, sudah punya karyawan 20, sukses luar biasa dalam artian dia bermanfaat untuk orang lain. Pemirsa, ini adalah satu contoh pengusaha yang sederhana UMKM dengan produksi roti ya. Ini bagian dari kisah sukses beliau. Teman-teman juga bisa meniru beliau ya, mulai dari hal yang kecil kita lalu berusaha dengan keras, punya planning ya, dan kita pantang menyerah ya, seperti beliau yang di waktu Covid saja dia tetap survive, bahkan produksinya lebih dari yang diperkirakan. Mudah-mudahan bermanfaat pemirsa ya, mudah-mudahan ya usahanya makin maju ya Pak. Amin. Saya doakan mudah-mudahan semakin sukses ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk orang lain ya. Jangan Amin. lupa Pak, senantiasa berdoa ya, tetap berdoa dan berusaha ya. Insya Allah ya, semua rezeki datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Amin. ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti sayang kepada hambanya yang dia selalu dia berusaha dan dia sayang kepada orang lain menebar manfaat. Itu kayaknya keunggulan Bapak ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.